Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Squeezy Now. Di video ini saya akan membahas materi etika profesi untuk kelas 10 SMK. Nah, sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Nah, untuk video pembelajaran lainnya bisa dilihat di playlist. Jadi di video ini saya akan membahas bab ketiga, yaitu pengelolaan kompetensi personal. Adapun pokok bahasan kali ini yang pertama mengenai pengertian dan jenis kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, mengelola kompetensi personal, dan pengembangan sumber daya manusia. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian dan jenis kompetensi. Pengertian kompetensi ini banyak dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada dari Boyatzis yang mendefinisikan bahwa kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi mencapai hasil yang diharapkan. Lalu ada Bierce dan Roux yang mendefinisikan kompetensi adalah suatu sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik, atau karakteristik atau ciri-ciri seseorang yang mudah dilihat, termasuk pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang memungkinkan untuk bekerja dengan baik. Jadi, kompetensi ini meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Jadi, kesimpulannya, kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi keterampilan dan pengetahuan serta didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis kompetensi. Yang pertama, menurut Spencer and Spencer, kompetensi itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada kompetensi dasar dan kompetensi pembeda. Kompetensi dasar adalah kemampuan dasar dan minimal yang dibutuhkan dari sebuah jabatan dan harus bisa dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan tersebut. Sedangkan kompetensi pembeda adalah kelebihan-kelebihan khas yang dimiliki oleh seorang pekerja yang membedakannya dengan pekerja lain. Jadi, antara satu orang pekerja dengan pekerja yang lainnya itu memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Menurut Charles E. Johnson, kompetensi ini dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama ada kompetensi pribadi, yaitu karakter atau sikap yang mendukung kinerja dalam karir. Yang kedua ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan melaksanakan suatu tugas sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Lalu yang ketiga ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan berelasi atau berkomunikasi dengan orang lain yang mendukung tugas atau karir. Sementara itu, menurut Daniel Katz, kompetensi ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada kompetensi teknis atau fungsional, yang merujuk pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan teknis yang harus dimiliki untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Yang kedua ada kompetensi manajerial, yang merujuk pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki untuk mengorganisasi, memobilisasi, dan mendayagunakan sumber daya yang ada. Yang ketiga ada kompetensi sumber daya manusia, yang merujuk pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki untuk memotivasi, mendayagunakan, dan mengembangkan sumber daya manusia. Dan yang keempat ada kompetensi konseptual, yang merujuk pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk memvisualisasikan apa yang belum kelihatan, seperti berpikir pada level abstrak dan menggunakan pemikiran itu untuk merencanakan bisnis di masa yang akan datang. Nah, menurut Spencer and Spencer, kompetensi ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan atau keahlian, konsep diri, watak atau sifat, dan motif. Nah, pengetahuan ini mengacu pada informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Sedangkan keterampilan ini terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas, baik tugas itu secara fisik maupun mental. Adapun watak adalah karakter yang terbentuk dalam diri seseorang sebagai hasil dari pembelajaran dan pengalaman yang mempengaruhi responnya terhadap berbagai situasi dan kondisi lingkungan, termasuk lingkungan tempat kerja misalnya. Apakah seorang tersebut termasuk tahan uji, ulet, disiplin, memiliki pengendalian diri yang tinggi, dan sebagainya.
Sementara itu, motif adalah dorongan internal yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku tertentu. Contohnya, motif untuk meraih prestasi, motif untuk menjadi karyawan teladan, motif mengejar keuntungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Yang pertama, kompetensi yang dituntut dari seorang eksekutif. Yang pertama ada strategic thinking, yaitu kemampuan memahami kecenderungan perubahan lingkungan yang cepat, melihat peluang pasar, mendeteksi ancaman persaingan, kekuatan dan kelemahan organisasi mereka, serta mengidentifikasi respons strategis optimumnya. Yang kedua ada change leadership, yaitu kemampuan mengkomunikasikan visi strategi organisasi sesuai perkembangan yang terjadi di dunia bisnis, membangkitkan motivasi dan komitmen pribadi dan organisasi, bertindak sebagai sponsor inovasi dan kewirausahaan, serta mengalokasikan sumber daya organisasi secara optimal untuk mewujudkan banyak perubahan. Lalu yang ketiga ada relationship management, yaitu kemampuan membangun hubungan baik dengan stakeholders di dalam ataupun di luar organisasi. Nah, stakeholders di dalam organisasi ini bisa meliputi bawahan, rekan kerja, atasan langsung, dan para pemegang saham. Sedangkan stakeholders di luar organisasi terdiri dari pemasok, rekanan, pelanggan, saluran distribusi, konsultan, kontraktor, pemerintah, legislatif, kelompok kepentingan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada kompetensi yang dituntut dari seorang manajer. Yang pertama ada fleksibilitas, yaitu keinginan dan kemampuan untuk mengubah struktur dan proses manajerial apabila diperlukan untuk menjalankan strategi perubahan organisasi. Yang kedua ada implementasi perubahan, yaitu kemampuan mengkomunikasikan kebutuhan organisasi akan perubahan kepada bawahan, dan keterampilan manajemen perubahan berupa komunikasi, pelatihan, fasilitas proses kelompok yang diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan dalam kelompok kerjanya. Yang ketiga ada inovasi kewirausahaan, yaitu kemampuan merangsang dan memelopori inovasi, seperti memunculkan produk baru mendahului pesaing, serta memastikan agar pelayanan dan proses produksi semakin efisien. Yang keempat, memahami hubungan antar manusia, yaitu kemampuan memahami dan menilai masukan orang lain yang berbeda. Hal ini dapat menumbuhkan saling pengertian antara manajer dan bawahan, ataupun antara sesama manajer dan sesama bawahan. Selanjutnya, kompetensi yang dituntut dari seorang manajer yang kelima yaitu memberdayakan, yaitu kemampuan mengumpulkan gagasan bawahan, mendorong pengembangan kerja, mendelegasikan tanggung jawab penting, memberikan umpan balik, menyatakan harapan positif bawahan, dan menghargai perbaikan kinerja sehingga membuat pekerja merasa lebih mampu dan termotivasi untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Yang keenam, memfasilitasi tim, yaitu keterampilan mempertemukan kelompok yang berbeda untuk bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketujuh yaitu kemudahan menyesuaikan, yaitu menyesuaikan dengan cepat dan berfungsi secara efektif di lingkungan yang baru, sehingga nanti mutasi ataupun promosi jabatan itu menjadi sesuatu yang wajar dan alamiah. Selanjutnya yang ketiga ada kompetensi yang dituntut dari pekerja. Yang pertama ada fleksibilitas, yaitu kecenderungan untuk melihat perubahan sebagai tantangan dan peluang yang menarik, bukan sebagai ancaman. Yang kedua ada motivasi mencari informasi dan kemampuan belajar, yaitu antusiasme untuk mencari peluang untuk mempelajari teknologi baru dan keterampilan hubungan antar pribadi. Yang ketiga ada motivasi berprestasi, yaitu dorongan untuk berinovasi dan kaizen. Kaizen ini adalah sebuah kata bahasa Jepang yang berarti perbaikan terus-menerus dalam kualitas dan produktivitas yang diperlukan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Yang keempat, motivasi kerja dalam tekanan waktu, yaitu kombinasi fleksibilitas, motivasi berprestasi, resistensi terhadap stres, dan komitmen organisasi yang memungkinkan individu bekerja di tengah meningkatnya permintaan produk dan jasa dalam waktu yang terbatas. Lalu yang kelima ada kesediaan bekerja sama, yaitu kemampuan untuk bekerja secara kooperatif dalam kelompok yang bersifat multidisiplin dan rekan kerja yang berbeda.
Yang keenam ada orientasi melayani pelanggan, yaitu motivasi untuk membantu orang lain, bersedia mendengarkan kebutuhan dan keluhan pelanggan, berinisiatif mengatasi hambatan dalam organisasi demi pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia. Salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan dalam organisasi adalah faktor sumber daya manusianya. Nah, penerapan konsep manajemen sumber daya manusia ini memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan. Antara lain, yang pertama, meningkatkan efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang memiliki pencarian kerja. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan dapat difokuskan pada kompetensi yang diinginkan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan akan lebih handal dan konsisten. Pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan ini telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, yang kelima, mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan. Hal yang senada disampaikan oleh Ruki dalam Sutrisno 2010. Nah, menurut Ruki ini, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan berbagai alasan. Jadi, alasan penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang pertama itu memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Alat seleksi karyawan, memaksimalkan produktivitas, dasar untuk pengembangan sistem remunerasi, memudahkan adaptasi terhadap perubahan dan menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat yaitu mengelola kompetensi personal. Nah, jadi kompetensi personal ini adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, kompetensi personal ini terkait dengan 3 hal pokok. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, dan yang ketiga ada sikap atau kepribadian. Nah, dalam sikap atau kepribadian itu terkandung unsur-unsur seperti tanggung jawab, tahan uji, disiplin, lemah lembut, sabar, mampu mengendalikan diri, dan sebagainya. Nah, sebagai bagian dari kompetensi personal yang mendukung kinerja, perilaku atau sikap atau kepribadian yang baik ini perlu dikelola dan dikembangkan. Yang pertama, membangun kepribadian yang baik. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian yang pertama ada dari faktor keluarga. Nah, faktor keluarga merupakan faktor utama yang membentuk kepribadian seseorang karena keluargalah tempat pertama seseorang belajar berinteraksi dengan orang lain, belajar mengenal etika, budaya, norma-norma, dan nilai-nilai tradisi yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ada faktor biologis. Nah, faktor biologis ini berperan dalam membentuk otot, rangka, tinggi atau pendeknya seseorang, anggota tubuh dan fungsinya, warna kulit, kemampuan nalar dan kecerdasan, serta kemampuan berpikir dan menganalisis. Yang ketiga ada faktor budaya. Nah, faktor budaya ini adalah kumpulan nilai, konsep, pengetahuan, dan kebiasaan manusia yang dianut masyarakat bisa memengaruhi kepribadian seseorang. Selanjutnya ada faktor pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang ini ikut mempengaruhi kepribadiannya juga. Yang kelima ada faktor sosial dan lingkungan. Status sosial seseorang dan lingkungan pergaulan itu berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Yang kedua ada tipe-tipe kepribadian di dunia kerja. Yang pertama ada tipe realistis. Tipe seperti ini cocok bekerja di bidang permesinan atau mekanik karena orang yang realistis biasanya lebih menyukai hal-hal praktis, mekanis, dan realistis. Pekerjaan yang berkutat dengan aktivitas sosial atau luar ruangan ini tidak cocok bagi tipe realistis. Contohnya menjadi pilot atau insinyur teknik. Yang kedua ada tipe investigatif. Tipe ini selalu tertarik dengan gagasan dan ide-ide, lebih suka bekerja secara individu, menggunakan logika dalam memecahkan masalah, menyukai misteri atau teka-teki, memusatkan diri pada ilmu pengetahuan, dan sangat memperhatikan secara detail. Nah, orang tipe ini suka mengumpulkan banyak informasi sebelum membuat sebuah keputusan. Contohnya menjadi ahli kimia, dokter gigi, psikiater, atau psikolog, dan ahli matematika. Yang ketiga ada tipe usahawan. Tipe ini senang memimpin dan memengaruhi orang lain dan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan observasi dan ketelitian mendalam.
Mereka ini mudah beradaptasi dengan lingkungan, suka tantangan dan persaingan, dinamis dan ambisius. Nah, contohnya bekerja di bagian sales atau marketing, menjadi pengacara, dan menjadi politikus. Yang keempat ada tipe sosial. Tipe ini cenderung suka menolong orang dan menyukai kegiatan yang mengharuskan dia itu berinteraksi dengan orang banyak. Nah, orang dengan tipe ini pandai bergaul dan berbicara, responsif, bertanggung jawab, dan berjiwa sosial. Mereka adalah yang bisa membuat kesepakaman atau kesepakatan dengan orang lain. Contohnya menjadi guru, pekerja sosial, konselor, terapis, mediator, perawat, dan penasihat. Yang kelima ada tipe artistik. Nah, tipe artistik ini senang mengekspresikan diri dan kurang menyukai keteraturan dan keadaan yang menuntut keterampilan fisik. Mereka juga pandai memecahkan masalah karena mampu memadukan antara sisi kreativitas dan intuisinya dengan data atau informasi rasional yang mereka dapatkan dari lingkungannya. Orientasi mereka adalah pada cita rasa, perasaan, dan imajinasi. Nah, contohnya menjadi desainer, pelukis, komposer musik, editor buku, sutradara, penyair, artis, dan segala bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan seni. Dan yang terakhir ada tipe konvensional. Tipe ini diisi oleh orang-orang dengan watak kepribadian yang teratur, tertib, rapi, efisien, sistematis, dan peduli dengan perincian. Nah, mereka menyenangi bahasa dan angka-angka yang tersusun dengan baik dan sangat menghindari situasi yang sifatnya itu kabur atau ambigu. Nah, contohnya menjadi staf administrasi, sekretaris, perencana keuangan, pengolah data statistik, pegawai arsip, akuntan, aktuaris, pegawai bank, dan yang berhubungan dengan pemberkasan. Selanjutnya yang kedua kita membahas mengenai presentasi diri atau grooming. Yang pertama tadi kita membahas mengenai membangun kepribadian yang baik. Selanjutnya yang kedua kita membahas mengenai presentasi diri atau grooming. Nah, jadi presentasi diri atau grooming adalah penampilan seseorang secara keseluruhan yang selalu terjaga dan rapi. Nah, penampilan ini mencerminkan kepribadian orangnya, kependidikannya, dan lingkungan pergaulannya. Yang pertama, presentasi diri atau grooming ini ada tata cara berbusana. Nah, jenis pakaian resmi menurut tata cara berbusana internasional adalah yang pertama pakaian lengkap. Pakaian lengkap ini terdiri atas pantolan, jas, dasi. Nah, pada pagi hari sebaiknya tidak memakai warna hitam tetapi warna terang. Pada waktu upacara resmi sebaiknya berpakaian jas resmi dan lengkap kecuali jika ada kartu undangan yang menuliskan dress code. Yang kedua ada pakaian resmi black tie. Nah, pakaian resmi ini terdiri dari celana hitam, kemeja putih, dasi kupu-kupu hitam, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam. Di Indonesia ini pakaian resmi sangat fleksibel dan tidak harus jas resmi. Yang ketiga ada dark suit. Pakaian dark suit ini dianggap pakaian resmi untuk budaya berbusana bangsa Indonesia. Pakaian jenis ini dapat dipergunakan untuk pakaian sehari-hari. Nah, pada acara resmi kenegaraan di Indonesia banyak para pejabat yang memakai kemeja batik. Lalu yang kedua ada tata cara bersolek dan berhias. Yang pertama ada perawatan rambut. Rambut itu harus selalu bersih dan tertata rapi dengan model yang sederhana. Rambut yang panjang itu tidak boleh mengganggu keleluasaan dalam bekerja. Yang kedua ada make up. Penggunaan bahan make up itu sangat penting untuk mempercantik wajah. Merias wajah itu harus dilakukan sesuai dengan kondisi dan ciri diri masing-masing. Kulit juga harus diberi pelembab agar terawat dengan baik. Yang ketiga ada perhiasan dan parfum. Pakailah perhiasan dan aksesoris sesuai dengan busana yang dipakai. Pilihlah parfum yang aromanya itu tidak terlalu menyengat. Dalam kehidupan di kantor, parfum ini memegang peranan yang lebih dominan daripada aksesoris. Yang keempat ada sepatu. Sepatu yang dipakai ini harus dalam keadaan baik dan sesuai warnanya dengan pakaian. Nah, bagi kaum wanita, memakai sepatu yang bertumit tinggi itu lebih sedap dipandang dan membuat tubuh Anda tegap sewaktu berjalan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kelima ada pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Pelatihan kerja atau yang
biasa kita dengar itu istilahnya adalah training, adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Nah, singkatnya, pelatihan kerja ini merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan bekerja serta sikap agar karyawan itu semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, jenis pelatihan yang sering digunakan yang pertama ada magang. Magang ini adalah suatu pembekalan terhadap karyawan dengan cara belajar dan praktik secara langsung di suatu posisi pekerjaan. Yang kedua ada on the job training, yaitu situasi di mana karyawan diberi pelatihan tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Nah, on the job training ini dibagi dalam beberapa metode. Yang pertama ada coaching, yaitu suatu cara pelaksanaan pelatihan di mana atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya. Yang kedua ada apprenticeship, yaitu proses belajar kepada seseorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman. Yang ketiga ada job rotation, yaitu dalam rotasi jabatan, ini karyawannya diberi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan pada bagian yang berbeda dan juga mempraktikkan berbagai macam keterampilan dengan cara berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Selanjutnya jenis pelatihan yang ketiga ada off the job training. Nah, off the job training ini pelatihan dengan menggunakan situasi di luar pekerjaan. Nah, metode ini digunakan apabila banyak pekerja yang harus dilatih dengan cepat. Off the job training ini dibagi ke dalam beberapa metode. Yang pertama ada vestibule training, yaitu pelatihan yang dilakukan dalam satu ruangan khusus yang terpisah dari tempat kerja biasa, dan di dalamnya disediakan jenis peralatan yang sama seperti yang akan digunakan pada pekerjaan sebenarnya. Kedua ada role playing, yaitu suatu metode pembelajaran di mana subjek atau pemeran diminta untuk berpura-pura menjadi seorang profesional tertentu, termasuk berpikir dan bertindak seperti orang tersebut. Tujuannya supaya bisa mempelajari berbagai hal tentang profesi serta orang yang terlibat dalam profesi tersebut. Yang ketiga ada simulation. Simulasi ini merupakan suatu kejadian yang ditampilkan mirip dengan situasi yang sebenarnya, tetapi hanya merupakan sebuah tiruan dan anggota pelatihan harus memberikan respon seperti dalam kejadian yang sebenarnya. Yang keempat ada case study, merupakan metode pelatihan bagi para peserta pelatihan yang dihadapkan pada beberapa kasus tertulis dan diharuskan memecahkan masalah-masalah. Yang kelima adalah laboratory training. Nah, teknik ini merupakan suatu bentuk latihan kelompok yang terutama digunakan untuk mengembangkan keterampilan antar pribadi. Latihan ini melatih sensitivitas, artinya apa? Artinya peserta pada akhirnya diharapkan lebih sensitif terhadap perasaan orang lain dan lingkungannya. Selanjutnya yang kedua ada pengembangan karir. Yang pertama tadi kita membahas mengenai pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya yang kedua kita membahas mengenai pengembangan karir. Nah, karir adalah posisi atau kedudukan yang dipegang seseorang dalam periode waktu yang cukup panjang. Di dalamnya itu terdapat peluang-peluang peningkatan kesejahteraan melalui promosi. Promosi ini istilahnya naik jabatan, seperti itu. Nah, pengembangan karir sangat dibutuhkan oleh setiap karyawan karena dengan cara itu individu akan mendapatkan hak-hak yang lebih baik daripada apa yang diperoleh sebelumnya, baik itu material maupun non-material seperti status sosial, perasaan bangga, dan sebagainya. Nah, pengembangan karir itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada mutasi. Mutasi yaitu suatu perubahan jabatan yang dilakukan di suatu perusahaan pada tingkat jabatan yang sama. Nah, prinsip mutasi adalah memindahkan karyawan ke posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai agar semangat dan produktivitas kerjanya itu meningkat. Nah, mutasi ini merupakan salah satu tindak lanjut yang dilakukan dari hasil penilaian prestasi kerja. Jadi, mutasi ini hanya berpindah, tidak ada naik jabatan atau turun jabatan. Yang kedua ada promosi, yaitu perpindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di perusahaan sehingga kewajiban, hak,
status dan penghasilannya juga akan semakin besar atau semakin tinggi juga. Yang ketiga ada demosi, yaitu perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah di perusahaan. Nah, demosi ini merupakan penurunan jabatan seseorang dalam suatu perusahaan sebagai bentuk hukuman bagi seorang karyawan. Misalnya, karyawan ini melakukan suatu kesalahan dan dia akhirnya diputuskan untuk berpindah dari jabatannya dia ke jabatan yang lebih rendah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, keahlian yang harus dimiliki seorang atasan. Yang pertama ada professional skill. Nah, jadi professional skill ini terdiri dari yang pertama, pengetahuan mengenai ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu terkait lainnya, yang meliputi akuntansi keuangan dan laporan keuangan, akuntansi manajemen dan pengendalian manajemen, perpajakan, hukum bisnis dan perdagangan, audit dan asuransi, dan etika serta nilai-nilai profesional. Lalu yang kedua ada pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan pengorganisasian, yang meliputi ilmu ekonomi, lingkungan bisnis, corporate governance, etika bisnis, pasar uang, metode kuantitatif, perilaku organisasi, manajemen strategis dan pengambilan keputusan, pemasaran, perdagangan internasional, dan globalisasi. Lalu yang ketiga ada pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi, yang meliputi pengetahuan umum teknologi informasi, pengetahuan mengenai pengendalian teknologi informasi, kompetensi di bidang pengendalian teknologi informasi, dan kompetensi sebagai perancang atau penilai atau biasa disebut dengan manajer sistem informasi maupun gabungan kompetensi tersebut. Selanjutnya, keahlian yang harus dimiliki seorang atasan yang kedua ada intellectual skill. Nah, jadi intellectual skill ini terbagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu pengetahuan, aplikasi, analisis, dan sintetis. Nah, sintetis di sini berarti menggabungkan pengetahuan dari beberapa bidang, memprediksikan, dan menarik kesimpulan dan evaluasi. Nah, intellectual skill ini terdiri dari yang pertama, kemampuan menempatkan, mendapatkan, mengorganisasikan, dan memahami informasi yang berasal dari manusia, media cetak, maupun dari media elektronik. Lalu yang kedua ada kemampuan menyelidiki, meneliti, berpikir logis, mengetahui sebab akibat, dan melakukan analisis secara kritis. Dan yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dan tidak bisa terjadi. Selanjutnya, keahlian yang harus dimiliki seorang atasan yang ketiga ada communication skill. Nah, kemampuan ini memungkinkan akuntan profesional bekerja dengan pihak luar organisasi, menerima dan mengirimkan informasi, serta memberikan pertimbangan yang memadai dan membuat keputusan secara efektif. Nah, komponen yang tercakup dalam keahlian ini, yang pertama ada bekerja dalam tim, lalu yang kedua berinteraksi dengan individu yang berbeda secara kultural maupun intelektualnya, lalu yang ketiga bekerja secara efektif di dalam organisasi yang multikultural, menegosiasikan kesepakatan dan penyelesaian yang dapat diterima di dalam lingkungan profesi, lalu ada lagi bekerja dengan pihak lain dalam suatu proses konsultasi untuk bertahan dan menyelesaikan masalah, kemudian menyajikan, mendiskusikan, melaporkan, dan mempertahankan pendapat secara efektif melalui komunikasi formal dan informal, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Dan yang ketujuh ada mendengar dan membaca secara efektif, termasuk kepekaan terhadap perbedaan budaya dan bahasa. Selanjutnya yang keempat, keahlian yang harus dimiliki oleh seorang atasan yaitu organizational and business management skill. Nah, akuntan profesional itu perlu memiliki pengetahuan bisnis, kesadaran politik, dan pengetahuan global yang luas. Nah, keahlian di bidang ini mencakup yang pertama ada kepemimpinan, lalu pertimbangan dan kearifan profesional, perencanaan strategis, manajemen proyek, manajemen sumber daya manusia dan pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk mengatur dan mendelegasikan tugas, memotivasi, dan mengembangkan sumber daya manusia. Nah, yang kelima ada basic abilities. Nah, menurut Robbins, keterampilan itu dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama ada keahlian dasar, yaitu keahlian yang wajib dimiliki oleh kebanyakan orang seperti membaca, menulis, dan mendengar. Yang kedua ada keahlian teknis, yaitu keahlian dalam hal-hal yang bersifat teknis seperti menghitung secara cepat dan tepat, dan kemudian keahlian mengoperasikan komputer.
Yang ketiga ada keahlian interpersonal, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan dengan rekan kerja secara positif dan konstruktif, seperti menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan bekerja dalam satu tim. Yang keempat ada problem solving atau menyelesaikan masalah, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah termasuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif, menganalisis, serta memilih penyelesaian yang baik. Selanjutnya, keahlian yang harus dimiliki oleh seorang atasan yang keenam ada soft skill. Nah, soft skills di sini yang pertama ada jujur. Jadi, seorang akuntan itu harus jujur dalam membuat laporan keuangan dan tidak boleh dia melakukan manipulasi angka. Sedangkan untuk auditor itu harus memberikan keputusan yang benar. Lalu yang kedua ada disiplin. Nah, akuntan ini harus melaporkan dan memberikan keputusan itu tepat pada waktunya sesuai dengan periode yang berlaku. Lalu ada bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya mampu mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang sudah dibuat dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diberikan. Yang keempat, ramah. Artinya ramah kepada sesama akuntan serta klien. Dengan bersikap ramah, nanti klien akan merasa lebih nyaman dalam melakukan kerjasama. Yang kelima ada sopan. Selain ramah, seorang akuntan itu juga harus memiliki sifat sopan agar terjalin kerjasama yang baik. Kemudian ada cepat beradaptasi. Nah, adaptasi ini diperlukan untuk mempermudah mereka mengerjakan tugas. Adaptasi yang baik ini akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Yang ketujuh ada hard worker atau pekerja keras. Jadi laporan keuangan akan selesai dibuat dan diputuskan dengan tepat waktu apabila si akuntan dan auditornya itu mau bekerja keras dalam menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Lalu ada teliti. Akuntan itu harus teliti dalam menginput angka sesuai dengan transaksi yang sudah dilakukan, sedangkan auditor harus teliti dalam mengoreksi angka yang sudah dibuat oleh si akuntan. Yang kesembilan ada cerdas. Jadi akuntan ini harus mampu memahami sepenuhnya prinsip dan aturan yang mendasari penyiapan informasi akuntansi. Nah, sedangkan untuk auditor sendiri itu harus cerdas dalam mencari bukti-bukti untuk membantunya dalam mengaudit laporan keuangan sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Selanjutnya, soft skill yang ke-10 yaitu peka. Akuntan dan auditor ini harus peka terhadap lingkungan sekitar namun tetap fokus pada pekerjaannya masing-masing. Lalu selanjutnya ada empati. Akuntan dan auditor ini memiliki kemampuan memahami, merasakan, peduli, hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan dengan lingkungan sekitar tempat mereka bekerja. Selanjutnya ada perhatian. Hampir sama dengan empati, sifat perhatian itu juga harus dimiliki oleh akuntan dan auditor dalam bekerja. Dan ada teamwork. Dengan kerjasama yang baik, pekerjaan yang dilakukan akan sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan bisa diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya, ini ada leadership, loyalitas. Loyalitas ini maksudnya akuntan dan auditor itu harus loyal terhadap pekerjaannya agar apa yang dihasilkan itu menjadi yang terbaik. Kemudian ada komunikasi, critical observation. Maksudnya apa? Artinya itu harus mampu mengamati suatu masalah yang terjadi di dalam pelaporan dan pengambilan keputusan secara kritis. Lalu ada problem solving, yaitu mampu memecahkan masalah yang terjadi, dan ada complication, yaitu mampu mengatasi kesulitan yang terjadi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai etika profesi kelas 10 SMK, khususnya bab ketiga, yaitu pengelolaan kompetensi personal. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar atau bisa juga dikirimkan melalui email berikut ini. Untuk video pembahasan etika profesi dan lainnya sudah saya buatkan di playlist, silahkan bisa dicek di playlist. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Sekian, terima kasih.